kelancaran dalam menuntut pelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tanya pelajaran yang minggu lalu yang telah lalu, apa masih ada anak-anak yang ingat? Apa ada yang bisa memberikan contoh maksud dari saling menghargai dalam keberagaman? Ya Mika? Saling menghargai satu sama lain. Ada lagi yang lain? Saling menghargai agama orang lain. Iya, bagus. Nah, sekarang memasuki pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang penyambutan usia balik. Ada yang tahu apa itu usia balik? Menyambut usia balik. Nanti kita akan membahas apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu dalam bahasa. Sebelum kita membahas tentang pelajaran menyambut usia balik, kenapa sih dalam materi pendidikan agama Islam ini begitu penting tentang ilmu usia balik? Ada yang tahu? Karena kita belajar pengembangan usia balik ini berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat. Nah, anak-anak sekalian bisa perhatikan di layar yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini ada gambar manusia yang dari kecil sampai sudah tua. Perhatikan gambar di sini. Ini ada dari bayi lagi beranjak menjadi anak-anak. Setelah anak-anak beranjak lagi menjadi dewasa dulu atau remaja dulu? Remaja. Setelah remaja nanti beranjak menjadi dewasa. Setelah beranjak jadi dewasa menjadi orang tua atau lansia. Umur kalian sekarang ada yang tahu perkembangan usia balik yang sangat penting yang berhubungan dengan syariat agama Islam pada pendidikan usia. Di sini kita akan membahas tentang balik. Menurut istilah dalam hukum Islam menunjukkan seseorang mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa sampai di sini? Ada yang tahu? Nah, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, nanti kita bahas apa sih maksud dewasa itu. Nah, di sini kalian lihat di bukunya juga ada di layarnya juga sudah Ibu siapkan. Itu kalian lihat pada gambar 4.3. Belajar tanda-tanda balik. Di sini terlihat dua orang laki-laki yang mengajak untuk sholat, dan laki-laki satunya ini menjawab tidak mau sholat karena dia belum sampai umur atau belum balik. Nah, di sini kita akan membahas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tetapi akan kita ketahui dari tanda-tandanya, yaitu tanda balik. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kita akan membahas tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, apa sih ilmu fikih itu? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam yang membahas tentang hukum-hukum, aturan-aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia. Nah, di sini kita akan membahas apa tadi yang dimaksudkan dengan balik menurut ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu ialah ilmu tentang hukum Islam. Nah, yang berhubungan dengan Allah dan sesama manusia. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kalian sudah mengetahui mana pekerjaan atau kelakuan yang benar atau yang salah, yang baik atau yang buruk, itu artinya kalian sudah balik atau menjadi. Artinya umur bagi
bagi laki-laki dan perempuan. Kalau bagi laki-laki itu telah mencapai usianya 15 tahun. Artinya apabila laki-laki itu telah mencapai umurnya 15 tahun ke atas, laki-laki tersebut usianya sudah dinamakan di sini ada. Nah, kalau kalian umurnya sudah mencapai 15 tahun ke atas, artinya kalian sudah memasuki usia balik. Nah, kalian memiliki umur 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah ya bagi laki-laki. Dan bagi perempuan itu mencapai usianya 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Ini khusus bagi perempuan yang telah berumur 9 tahun ke atas dan mendapatkan haid. Nah, maksud dari menstruasi ini adalah haid. Nah, ini laki-laki tidak mendapatkan haid. Yang mendapatkan haid ini adalah khusus bagi perempuan yang umurnya 9 tahun ke atas. Paham ya? Nah, menurut bahasa atau menurut biologi, di sini juga Ibu ulangi lagi, untuk yang khusus bagi perempuan, tanda balik yang menurut biologi atau bahasa, yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, payudaranya mulai tumbuh. Dan yang keempat, suaranya nyaring, lebih nyaring dari sebelum mereka balik. Nah, kalau kalian suaranya masih bayi, masih anak-anak, itu suaranya masih biasa saja. Tapi ketika kalian sudah beranjak usia dewasa atau sudah sampai umur kebalik, otomatis suara kalian akan berubah lebih nyaring dari suara kalian yang belum sampai umur pada sebelumnya. Paham ya untuk yang perempuan? Nah, untuk yang laki-laki, yang menurut biologinya itu pertama mimpi basah, dan kedua tumbuh jakun. Nah, dan yang ketiga suaranya semakin keras, dan yang keempat tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh yang tertentu. Jadi kalau untuk perempuan dan untuk laki-laki sama-sama ada 4 ya. Nah, kemudian kalau kita sudah balik itu, kita mempunyai kewajiban. Ada yang tahu apa saja kewajiban bagi orang yang telah sampai umur? Sebelumnya kalau orang itu masih bayi, apakah diwajibkan sholat? Tidak. Diwajibkan puasa? Iya. Nah, kalau sudah balik, apakah kalian sudah diwajibkan sholat? Iya. Diwajibkan puasa? Iya. Tidak? Iya. Itu artinya kalau kalian sudah sampai umur, artinya kalian sudah memiliki kewajiban. Kalau kalian tidak mengerjakan kewajiban tersebut, itu artinya dosanya akan ditanggung oleh kalian sendiri. Di sini khusus bagi perempuan dan laki-laki, apabila telah memimpikan basah, telah dapat mimpi basah, atau bagi perempuan yang menstruasi, yang haid, nah itu mereka wajib mandi. Mandi apa sih yang dimaksudkan? Yaitu mandi wajib atau mandi hadas besar. Yaitu tata caranya adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci seluruh badan. Ya, kita siram air yang suci ke seluruh badan secara merata dan dengan membaca niat di dalam hati. Apa maksudnya air yang suci? Yaitu air yang tidak terkena air yang tidak terkena Kalau air itu sudah dibatui oleh tai cicak, atau masih boleh dipakai untuk mandi? Kenapa tidak boleh? Karena sudah terkena. Bisa menggunakan air untuk mandi wajib ini, itu menggunakan air yang suci
memiliki larangan, tentu ada larangannya. Larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama dilarang membaca Al-Quran. Tidak hanya dilarang membaca Al-Quran ya, kita juga dilarang mukallaf adalah dalam asli yang sedang dibebankan oleh perintah dan larangan dalam agama. Nah, arti mukallaf ini dianggap memiliki arti yang sama dengan balik karena sudah dibebankan dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Ada yang tahu beda mukallaf dengan mu'allaf? Ada mukallaf, ada mu'allaf. Kalau mu'allaf itu orang yang non-Islam masuk Islam atau orang kafir masuk Islam, itu namanya mu'allaf. Nah, kalau mukallaf orang yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk menyambut usia balik ini, orang yang telah mengetahui perbedaan baik dan buruk, itu namanya mukallaf. Pengertiannya sama dengan orang yang sudah balik. Ya. Ini ada kewajiban-kewajiban kita setelah sampai umur. Nah, di sini semuanya bisa lihat. Yang pertama, orang yang sudah balik ini diwajibkan sholat fardu. Sholat fardu apa aja? Sholat zuhur, maghrib, isya, subuh. nah kemudian diwajibkan juga puasa. Yang ketiga diwajibkan berbakti kepada Orang tua. Nah, artinya harus berbakti pada orang tua. Yang keempat Menuntut aurat. yang kelima Menuntut ilmu. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu ada nyanyian nih untuk kita yang belajar tentang usia balik. Ya. Coba semuanya bergabung, semangat. Semangat. Lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Ku sudah balik dan sudah memahir, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat tidak dilarangi, dari pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali dada dan tangannya. Sudah paham? Sudah. Nah, berarti kalau bagi laki-laki batas auratnya dari pusat sampai ke Kalau bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan Tangan. Nah, kalau kalian sudah balik itu kalian diwajibkan sholat. Mana hadis Rasul yang menjelaskan? Di sini ada yang artinya perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat jika mereka sudah berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya jika telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.